Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awalan nasrulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira wal dini kulli walau karihal kafirun walau karihaz zalimun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal bulan Syawal ini kembali Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa beribadah kepadanya, merealisasikan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi dan Rasul kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa dan harapan kita adalah kita berada di panji-panji perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat kita mengharapkan syafaat dari beliau. Jamaah zuhur rahimakumullah, dalam sirah Ibnu Hisam kita baca bahwa ada perang besar yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal, yaitu perang Uhud. Yang melatar belakangi perang Uhud ini adalah keinginan balas dendam kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin karena kekalahan kaum kafir pada perang Badar. Maka waktu itu seluruh sekutu kaum kafir bergabung bersatu untuk mengalahkan Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin. Maka terjadilah perang Uhud. Banyak sejarah menukilkan tentang hikmah dan pelajaran-pelajaran dalam perang Uhud ini. Di antaranya kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Kazman. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW berangkat ke medan perang bersama sahabat. Namun sahabat Nabi yang bernama Kazman ini tinggal di Madinah. Dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Ketika tinggal di Madinah, ditanyalah oleh orang wanita Madinah, "Wahai Kazman, kenapa engkau tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW?" Si Kazman tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian bertanya lagi wanita lain, "Hai Kazman, kenapa engkau tidak ikut berperang bersama Rasulullah?" Si Kazman juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya dengan banyaknya pertanyaan itu, Kazman mengambil peralatan perangnya, mengambil kudanya, kemudian dia menyongsong pasukan Rasulullah SAW, mengejar pasukan Rasulullah yang telah dulu pergi berperang melawan orang-orang kafir. Akhirnya tersongsong, Kazman berperang bersama Rasulullah dengan luar biasanya, sampai dalam riwayat diceritakan begitu hebatnya perperang pada waktu itu, si Kazman dengan luar biasanya banyak membunuh orang-orang kafir. Dan dalam riwayat kita baca lebih kurang 70 goresan pedang ada di tubuh Kazman, karena begitu majunya dia ke depan dan membunuh orang kafir. Di akhir peperangan, sahabat melihat si Kazman merintih kesakitan. Kemudian sahabat mengatakan, "Wahai Kazman, engkau akan masuk surga jika mati, jika syahid." Disampaikan lagi oleh sahabat yang lain, "Kazman, ahlul jannah, engkau termasuk golongan penghuni surga." Namun terdengar oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, "Kazman ahlun nar." Si Kazman ini kalau mati dia akan masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, memang di akhir hayatnya si Kazman kena tidak kuat menahan sakit. Kita baca dalam riwayatnya bahwasanya beliau mengambil pedang kemudian membunuh dirinya.
Ada hal menarik hikmah yang harus kita ambil dari sini. Pertama adalah betapapun besar perjuangan kita, betapapun besar ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak dilandasi oleh ikhlasun niat, keikhlasan niat, maka dia tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Pantaslah Rasulullah SAW mengatakan para sahabatnya, Qazman itu tidak masuk surga. Padahal Qazman telah berperang bersama Rasulullah, telah membunuh orang kafir, terluka badannya, goresan pedang tombak ada di tubuhnya sebagai bukti dia berperang bersama Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mengatakan Qazman ahlun nar, si Qazman ini masuk neraka. Apa penyebabnya jamaah rahimakumullah? Karena niat awal dari si Qazman ikut berperang bersama Rasulullah adalah tidak kuatnya dia menjawab pertanyaan ocehan orang-orang wanita Madinah. Dia ingin membuktikan kepada wanita Madinah bahwasanya dia berperang, dia gagah, dia perkasa. Akhirnya dia berperang bersama Rasulullah SAW. Begitu kuatnya pengaruh niat dalam kehidupan ini jamaah rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Beribadah kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niat kita? Apakah hanya untuk bertempat wisata saja, melihat masjid yang megah, kemudian kita beribadah? Maka niat ini menjadi dasar awal bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, dalam konteks yang lain Rasulullah SAW telah menginformasikan kepada sahabatnya bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi hijrah ke Madinah, Yasrib dulu namanya. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya. Ada di antara sahabat itu yang berbisik, nanti kalau saya hijrah ke Madinah, ke Yasrib, saya akan berdagang di sana. Karena di Yasrib perdagangan bagus, pasar bagus. Ada juga yang berbisik, kalau dia pergi hijrah ke Yasrib, dia akan mencari Ummu Qais, seorang wanita yang cantik, dan dia akan menikahinya. Terdengar Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innama a'malu biniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Fa in kana hijratuhu lidunya nasibuha au imratin yankihuha fa hijratuhu ilaik. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Segala sesuatu itu tergantung apa niatnya. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih, kata Rasulullah. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya nasibuha. Siapa yang hijrah karena dunia yang diinginkannya, au imra'atan yang kiuha, atau wanita yang ingin nikahinya, maka dia akan mendapatkan itu juga. Maka jamaah rahimakumullah, Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana keikhlasan niat itu kepada Allah. Kita lanjutkan terus sambil kita berdoa dan berharap kepada Allah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jamaah rahimakumullah, setelah keikhlasan niat, maka ibadah yang kita lakukan itu mesti ittiba'u ala Rasul, mengikuti cara dan aturan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan, man amala amalan laisa bi amrina fawaradun. Barang siapa yang mengerjakan amalan laisa bi amrina, tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak sesuai dengan aturan kami, fawaradun, maka amalan itu ditolak. Artinya yang kedua, setelah kita ikhlas kepada Allah, beramal, beribadah itu mesti berilmu. Mesti ada landasan. Kenapa kita beribadah seperti ini? Ada ilmunya. Maka tafaqahu fid din, memahami agama ini penting. Memahami dirasah Islamiyah, pelajaran-pelajaran agama itu perlu. Malah Ibnu Qayyim mengatakan wajib hukumnya, wajib ain hukumnya.
bagi setiap muslim belajar agama ini, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar akhlak, belajar yang berhubungan dengan agama, fikih dan sebagainya. Wajib ain hukumnya, fardu masing-masing kita. Karena ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau belajar tentang ilmu dunia, cukup sebagian saja. Ada yang ingin jadi dokter, cukup sebagian saja. Ada yang mau jadi ahli teknokrat, cukup sebagian saja umat Islam. Tidak semuanya mesti jadi dokter, tidak semuanya mesti jadi teknokrat. Tapi kalau memahami agama ini mesti semua kita wajib hukumnya. Bagaimanakah salat yang baik, bagaimanakah akidah yang benar, bagaimanakah puasa yang benar, bagaimanakah zakat yang benar, semua kita mesti memahaminya. Sehingga apa? Kita beribadah itu, beramal itu dengan ilmu. Ittiba'u ala Rasul, mengikuti aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini menjadi kunci dasar ketika kita ingin amalan kita diterima oleh Allah. Pertama, ikhlasun niyah lillah. Yang kedua, ittiba'u ala Rasul, keikhlasan kita dan mengikuti aturan dan tata cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La